Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan tentang rekayasa hidrologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Saputra. Dan di sini Nama saya ada Iqbal. Nama saya Muhammad Iksan. Saya akan menjelaskan tentang evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah peristiwa berubahnya air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara disebut evaporasi atau penguapan. Peristiwa penguapan dari tanaman disebut transpirasi. Kedua-duanya bersama-sama disebut evapotranspirasi. Air dalam tanah juga dapat naik ke udara melalui tumbuhan-tumbuhan. Peristiwa ini disebut evapotranspirasi. Banyaknya berbeda-beda tergantung dari kadar kelembapan tanah dan jenis tumbuh-tumbuhan. Umumnya, banyaknya transpirasi yang diperlukan untuk menghasilkan 1 gram bahan kering disebut juga laju transpirasi yang dinyatakan dalam gram. Di dalam yang lembab banyaknya adalah kira-kira 200 sampai 600 gram dan untuk daerah kering kira-kira 2 kali sebanyak itu. Dan Saku Takeda, Insinyur Suyono, Sosro Darsono, hidrologi untuk pengairan. Lanjut. Di sini ada metode Penman-Montage, yang dimana metode Penman-Montage adalah model standar yang telah ditetapkan FAO. Beberapa studi menunjukkan bahwa model ini memberikan pendugaan yang paling akurat. FAO merekomendasi penggunaannya untuk menduga laju evapotranspirasi standar untuk menduga kebutuhan air bagi tanaman. Penman-Montage ini menentukan evapotranspirasi harian menggunakan rumus yang ada di bawah halaman ini. Lanjut, Bang. Ya, selanjutnya metode Trowet. Metode Trowet timbul tahun 1948, mudah karena hanya menggunakan data suhu rata-rata bulanan. Tak seperti metode lain yang perlu data iklim yang kompleks. Metode ini diperkenalkan di AS bagian tengah dan timur dengan kondisi iklim yang basah. Leng D dan Zeng J, SHIJ, Liao F, Max, Wang Wei, Zeng M, 2017, A Comparative Study of Potential Evapotranspiration Estimation by Add Method with FAO. Water 9. Di sini bisa dilihat rumusnya. Dan di sini keterangannya ETO sama dengan evapotranspirasi referensi milimeter per harinya, TI suhu rata-rata per bulannya, N adalah penyinaran matahari rata-rata bulannya. Next, Di. Nah, di sini ada perhitungan metode Penman. Perhitungan metode Penman digunakan yaitu metode Penman-Montagne mengacu pada RSNI T01/2004 dengan tata cara rumus perhitungan sebagai berikut. ETO sama dengan 0,48 Rn plus Y900 T ditambah 273 U2 dalam kurung ES dikurang EA-nya dibagi delta ditambah Y 1 ditambah 0,34 U2. Di sini keterangannya ETO sama dengan evapotranspirasi tanpa tanaman acuan milimeter per harinya. RN adalah radiasi matahari, NTO di atas permukaan tanaman, MJ meter persegi dan per harinya. T adalah suhu udara rata-rata
OC, dan U2 adalah kecepatan angin pada ketinggian 2 meter dari antara permukaan tanah, satuannya milimeter per second, dan ES adalah tekanan uap air jenuh. KPA, EA tekanan uap air aktual, KPA juga. Delta adalah kemiringan kurva tekanan uap air terhadap suhu, KPA sama dengan OC. RH dihitung dengan rumus Rn sama dengan Rn dikurang RNL. Keterangannya RNS adalah radiasi gelombang pendek MJ meter persegi per harinya. RNL radiasi next. Ya, akan dilanjutkan oleh Saudara Chan. Ya, akan dilanjutkan oleh Saudari Chan. Ya, saya akan melanjutkannya. Di mana di sini ada objek penelitian untuk melakukan perhitungan evapotranspirasi, yaitu data klimatologi Stasiun Geofisika Bandung tahun 2010, terhitung tanggal 1 Januari 2010 hingga 31 Desember 2010, atau sama dengan itu 365 hari. Di mana di sini ada peta dasnya di Stasiun Geofisika Bandung. Lanjut ke next berikutnya. Di sini ada lintang selatan terlihat 6 sampai dari Januari sampai Desember. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bang Ican. Kita pertama memasuki contoh perhitungan evapotranspirasi dimulai dari tanggal 26 Juni tahun 2010, di mana rumusnya itu satuan J, yaitu harian, dengan rumus integer dikali 275 menjadi 295,9 derajat Kelvin. Untuk kecepatan anginnya 2 meter per sekon, di mana 2 dikali 3.600 per 1000 dikali 24 sama dengan 172,8 km per hari. Untuk RH-nya 86%, untuk ES-nya 0,611 dikali EXP dikali 17,27 dikali 22,9 per 22,9 ditambah 237 per 3 menghasilkan 2,79340 kPa. Untuk KA-nya 2,79340 per 86% menghasilkan 2,40233 kPa. Untuk deltanya 4098 dikali 2,7930 per 22,9 tambah 237,3 pangkat 2 menghasilkan 0,16908 kPa per derajat Celcius. Untuk mencari berikutnya 2,501 dikurang 2,361 per 1000 dikali 22,9 menghasilkan 2,44693 mJ per kilogram. Next. Untuk P-nya 101,3 dikali 293 min atau dikurang 0,0065
dikali 791 kurang 0 per 293 dikali 9,8 per 287 dikali 0,0065 menghasilkan 92,30373. Untuk mencari Y-nya coba dengan 0,00163 dikali 92,30373 per 2,44693 menghasilkan 0,06149 kPa per derajat Celcius. Berikutnya 0,35 dikurang 0,25 dikali akar 2,40233 menghasilkan 0,15499. Berikutnya mencari DR 1 ditambah 0,033 dikali cos kali 0,0172 dikali 177 menghasilkan 0,96716. Untuk berikutnya itu arkos dikali min tan 0,120 dikali tan 0,40757 menghasilkan 1,62294. Untuk berikutnya itu N-nya itu 11,61164 yaitu 100%. Untuk mencari F-nya 0,9 dikali 29,28095 per 100 ditambah 0,1 menghasilkan 0,36353. Untuk berikutnya 0,409 dikali sin dikali 0,0172 dikali 177 dikurang 1,39 menghasilkan 0,40757 radian. Untuk mencari RA 37,6 dikali 0,967 dikali 1,623 sin 0,12 sin 0,48 ditambah cos 0,120 dikali cos 0,40757 dikali sin 1,623 menghasilkan 35,90435. Berikutnya untuk mencari RS 0,25 ditambah 0,5 dikali 29,281 per 100 dikali 35,90435 menghasilkan 14,23266. Next. Berikutnya mencari RNS di mana 1 dikurang 0,23 dikali 14,23266 menghasilkan 10,95914. Untuk berikutnya mencari Boltzmann dikali suhu udara di mana 4,9 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 295,9 pangkat 4 sama dengan 37,56436. Berikutnya untuk mencari RNL yaitu 0,36353 dikali 37,56436 dikali 0,15499 menghasilkan 2,11656. Berikutnya untuk mencari RN 10,95914 dikurang 2,11656 menghasilkan 8,84258. Untuk berikutnya mencari ETO sama dengan 0,408 dikali 0,16908 dikali 8,84258 ditambah 0,06149 dikali 900 per 22,9 tambah 273 dikali 1,4109 dikali 2,79340 dikurang 2,40233 dibagi 0,16908 ditambah 0,06149 dikali 1 tambah 0,34 dikali 2,40233 menghasilkan
2,74238 mm per hari. Berikutnya, ini Ya, rekapitulasi perhitungan evapotranspirasi, di mana di tanggal 1 Januari sampai 30 Januari itu ada J-nya, ada suhu udaranya, kecepatan anginnya, ya, next. Ya, bisa dilihat ini tabel perhitungannya. Next. Oke, untuk kesimpulan yang kita dapat setelahnya kita analisis yang sudah kita lakukan mengenai metode Penman, didapatkan hasil evapotranspirasi pada tahun 2010 sebagai berikut. Untuk di bulan Januari mendapatkan 82,282 mm per hari. Sampai berikutnya hingga bulan Desember, yaitu 77,641 mm per hari. Dari hasil tabel di samping dapat kita simpulkan bahwa evapotranspirasi terbanyak terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 110,452 mm per hari. Sedangkan yang paling sedikit yaitu pada bulan Maret sebesar 74,289 mm per hari. Ya, sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.